dengan membaca Al-Fatihah, dengan harapan supaya kita hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina. Terima kasih. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang mim mati. Mim mati. Oh iya, sebelum kita belajar mim mati, yang perlu diketahui anak-anak, di dalam Al-Quran kita itu harus belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu penting sekali. Karena apa? Karena Nabi sudah bersabda, orang yang membaca Al-Quran tetapi justru Al-Quran mengutuknya atau melaknatnya gara-gara tidak bacanya tidak menggunakan ilmu tajwid. Makanya ilmu tajwid itu sangat penting sekali. Karena itu anak-anak saya harapkan nanti belajar dengan baik, dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak bawa buku semua ya? Iya. Semua buka halaman 8 ya. Halaman 8 buka hukum mim mati. Mim mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah 28 itu ada 3 hukum bacaan. Yang pertama idgham mimi, atau ada yang menyebut idgham mithlain. Yang kedua ikhfa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Ini anak-anak 3 ini hukum ini anak-anak harus tahu. Yang pertama idgham mimi. Idgham mimi, apa yang dinamakan idgham mimi? Nah, idgham mimi, idgham mimi. Yang pertama idgham, anak-anak harus tahu apa itu idgham. Idgham adalah memasukkan huruf pertama ke huruf kedua seakan-akan ditasydid. Oke, idgham adalah memasukkan huruf pertama ke huruf kedua seakan-akan ditasydid. Itu pengertian idgham. Nah, kalau yang ini huruf mim. Jadi yang dinamakan idgham mimi itu adalah ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Ini dinamakan idgham mimi atau disebut idgham mithlain. Nah, cara membacanya ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya itu memasukkan huruf mim pertama ke huruf mim kedua seakan-akan ditasydid. Juga diikuti gunnah atau dengung 2 harokat. 2 harokat atau 1 alif. 1 alif memasukkan huruf pertama ke huruf kedua seakan-akan ditasydid. Ini idgham mimi atau idgham mithlain. Contoh, lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Contoh, ini
ada huruf mem sukun atau mem mati bertemu dengan huruf mem. Jadi ini dinamakan bacaan idgham mimi. Contoh yang lain, ada yang bisa membuatkan contoh? Contoh yang lain? Bagus. Wamid lahum ma'ahum. Bagus. Ya, wamid lahum ma'ahum. Bagus. Ini dinamakan bacaan idgham. Kenapa dinamakan bacaan idgham mimi? Bagus, Mas Ahros, jempol. Karena ada huruf mem mati bertemu dengan huruf mem. Cara membacanya dibaca dengung 2 harokat atau 1 alif. Lakum makasabtum wamith lahum ma'ahum. Jadi bibir ini masuk ke huruf mim. Ingat-ingat 2 harokat. Jangan sampai membacanya lakum makasabtum, itu bacaan salah. Bacaan salah. Yang betul lakum makasabtum wamith lahum ma'ahum. 2 harokat. Paham anak-anak ya? Idgham mimi, paham nggih? Paham. Kita lanjut yang kedua. Bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi, ikhfa itu artinya secara bahasa itu samar. Apa anak-anak? Samar. Syafawi ini huruf yang ada di bibir. Jadi bacaan ikhfa syafawi yang dinamakan bacaan ikhfa syafawi itu adalah ketika ada mem sukun bertemu dengan huruf ba. Loh kok ba, Pak? Tidak huruf yang lain? Karena huruf ba ini huruf yang ada di bibir. Ba, hanya 1 ba. Bon. Cara membacanya Mas Andom, cara membacanya nanti memasukkan huruf mem sukun ke huruf ba. Awas, cara membacanya jangan sampai seperti idgham mimi. Tidak boleh, karena ini huruf ba. Huruf ba. Jadi contohnya dzalikum balaun. Ini dinamakan bacaan ikhfa syafawi. Kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Karena ada huruf mem sukun bertemu dengan huruf ba. Ini ikhfa syafawi. Dan cara membacanya tidak boleh dalikum mingkem, dalikum balaun, salah. Yang betul gimana? Dzalikum balaun. Jadi seolah-olah kita mau mengucapkan huruf ba. Paham? Paham nggih? Jangan sampai seperti idgham mimi. Leng maca mingkem. Dzalikum balaun. Betul, gunnah 2 harokat, tapi itu bukan bacaan ikhfa syafawi. Jadi bacaan idgham mimi. Paham ya? Nah, cara membacanya memasukkan huruf mem ke huruf ba seakan-akan ditasdid 2 harokat, diganti suara mem. Contoh yang lain, ada yang bisa membuatkan contoh? Bainahum bil qisat. Bagus. Bainahum bil qisat. Bil qisti. Nah, ini bacaan ikhfa. Kenapa? Karena ada mem sukun bertemu dengan huruf ba. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham nggih? Paham nggih? Kalau nanti ada yang belum paham, kurang jelas bisa ditanyakan. Nggih? Jangan takut-takut.
ditanyakan. Kita lanjut ke yang ketiga, yang terakhir. Bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar secara bahasa artinya jelas, terang, tegas, jelas, terang, tegas. Itu idhar, jelas, terang, tegas. Itu idhar. Jadi anak-anak juga, anak laki-laki harus tegas, harus jelas, ngomong yo sing jelas, aja ngomong kayak kamu ya, sing jelas, ngomongnya jelas. Seperti idhar. Idhar ini jelas, terang, tegas secara bahasa. Sedangkan syafawi ini termasuk huruf yang ada di bibir. Huruf yang ada di bibir. Tetapi ketika ada mem sukun ini bertemu dengan selain huruf mem dan ba. Nah, ini yang dinamakan bacaan idhar syafawi. Jadi yang dinamakan bacaan idhar syafawi itu adalah ketika ada mem sukun bertemu dengan selain mem dan ba. Hurufnya kira-kira ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Dikurangi 2 jadi 26. Berarti huruf idhar syafawi ada 26. Nah, cara membaca idhar syafawi itu tidak seperti bacaan ikhfa syafawi dan idgham mimi. Kenapa? Karena harus dibaca jelas, terang dan tegas. Contohnya yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, an'amta ini ada huruf mim bertemu dengan huruf ta. Huruf ta termasuk hurufnya idgham mimi bukan? Bukan. Ikhfa syafawi? Bukan. Berarti ini bacaan idhar syafawi. Cara membacanya harus jelas, terang dan tegas. An'amta yang salah, an'amta itu salah, nggih. Anak-anak bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang salah. Jangan seperti tadi, kalau membaca Al-Quran tidak memakai tajwid, justru Al-Quran akan mengkutuk atau melaknat. Bahaya nanti. Makanya anak-anak harus paham. An'amta tidak boleh yang salah, harus tahu yang salah. An'amta itu salah. Di dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang salah ya. Anak-anak harus bisa membedakan biar tidak termasuk orang yang dikutuk Al-Qur'an. Itu sabda Nabi Muhammad. Sabda Nabi Muhammad itu yang di dalam hadis itu rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat atau mengkutuknya yang membaca. Gara-gara nih membacanya sembarangan. Nah, tidak boleh sembarangan, harus memakai ilmu tajwid. Bon, contoh yang lain, ada yang bisa membuat contoh? Radhiyallahu anhum wa jazaa'uhum indal jannah. Bagus. Jazaa'uhum inda. Nah, ini dinamakan bacaan idhar. Kenapa dong? Karena ada mem sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini bukan huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi. Contoh yang lain banyak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Paham? Paham nggih? Alhamdulillah paham.
Paham. Nanti kalau Pak Wakid suruh membuatkan contoh bisa nggih? Bisa. Harus bisa. Karena kita belajar ilmu tajwid ini penting. Sampai di sini anak-anak ya. Idgham mimi, idgham ikhfa syafawi dan idhar syafawi. Ini mem sukun. Kalau yang dulu di kelas 4 kita sudah, atau kelas 3 kita sudah belajar nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 28. Ini sudah liwat. Sekarang kita ke mem yang mem mati. Sudah anak-anak? Ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Tanya. Ayo Mas Ahros. Jarinya mana? Silakan tanya. Ayo, yang keras suaranya. Jarinya diangkat yang keras. Ayo Mas. Ayo, gimana? Nah, kenapa disebut idhar syafawi? Pertanyaannya bagus, Maharos yang tegas. Oh ya, idhar itu mau jelas, terang, tegas. Laki-laki jelas, terang, tegas. Yang ditanyakan Mas Ahros, kenapa disebut idhar syafawi? Dari sini, teman-teman ada yang bisa menjawab? Silahkan, yang bisa menjawab. Nanti kalau belum, nanti Pak Wakid yang jawab. Ayo, ada yang tahu? Mas Faruk? Mas Faruk? Idhar syafawi itu apa? Kenapa dinamakan idhar syafawi, Mas? Kenapa, Mas? Jelas sedang syafawi berarti bibir. Dinamakan idhar syafawi itu karena dibaca jelas dan syafawi itu ada di bibir, tidak boleh dibacanya dimasukkan ke bibir. Sudah mendekati, bagus itu jawabannya Mas Faruk. Jadi kenapa dinamakan idhar syafawi? Karena dibaca jelas, terang dan tegas. Bagus. Pertanyaannya bagus, yang jawab bagus. Ada lagi yang tanya? Silahkan. Iya Mas. Astane sing kenapa bisa disebut ikhfa syafawi? Ayo, kenapa bisa disebut ikhfa syafawi kok tidak idgham mimi gitu Mas ya? Nah, ayo siapa yang bisa menjawab? Mas Yuhar? Ikhfa artinya samar. Terus syafawi dari bibir. Mas Faruk, jawabannya Mas Zuhal tadi, kenapa dinamakan ikhfa syafawi? Karena ikhfa itu artinya samar secara bahasa, dan syafawi ini hurufnya di bibir, yaitu huruf ba. Jadi yang dinamakan ikhfa syafawi itu adalah ketika ada mem sukun bertemu dengan huruf ba. Huruf ba itu ada di bibir. Bagus, jawabannya Mas Zuhal, bagus. Pertanyaannya juga bagus. Yang lain ada yang ditanyakan? Mas Adam, cukup? Mas Bima, tanya? Ada yang ditanyakan? Paham boten? Paham nggih? Kalau sudah paham, dianggap paham, coba kita berlatih. Sekarang kita akan berlatih mencari bacaan idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Ada yang bawa juz amma? Ada? Bawa juz amma? Dikeluarkan juz ammanya. Silakan dibuka surat Al-Bayyinah. Silakan
juz 30 surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru itu loh. Bahwa juz ama mboten? Bahwa mboten. Mboten. Ya, enggak apa-apa, nanti bisa perwakilan. Coba di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu kira-kira ada bacaan di antara 3 bacaan ini apa tidak? Nah, ada. Mas Ahros menemukan ada bacaan di antara 3 itu, Pak. Bacaan apa itu, Mas? Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Lafadznya gimana, Mas? Bagus. Lam ayat yang pertama ya, Mas ya. Lam yakunil. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang pertama bacaan idhar syafawi. Sudah menemukan Mas Ahros? Idhar syafawi di ayat pertama. Ada lagi bacaan lagi di ayat pertama. Sudah? Cuman satu Mas Faruk menemukan di ayat pertama loh, Mas. Ayat pertama. Sampun? Berarti hanya satu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat yang kedua ada apa tidak? Ayat yang kedua bunyinya apa, Mas? Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Itu diantara bacaan ini apa tidak? Boten? Boten. Rasulum minallahi itu, nah ini pelajaran ini yang sudah lewat, Mas. Berarti ada huruf tanwin bertemu dengan huruf mim lain. Ini berarti wilayahnya, babnya sudah beda, bukan mim sukun tetapi nun sukun atau tanwin. Bacaan idgham bihun. Nah, jadi idgham bihunah sudah lewat. Kita belajar idgham mimi, idhar syafawi, syafawi sudah lewat. Ayat yang ketiga, Mas Zuhal bisa? Silakan. Ayat yang ketiga nggak ada? Nggak ada, Mas. Bunyinya apa? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ada bacaan ayat yang kelima. Ada, Mas? Ada? Ada apa tidak? Ayo dicari, silahkan dicari. Ada yang menemukan ayat yang kelima? Tidak? Ayat yang keenam. Bunyinya ayat yang keenam. Mboten enten. Nggak ada. Ya, nggak ada. Terus lanjut. Ayat yang ke-7 ada apa tidak? Weh, ada. Gimana itu? Ayat yang ke-7. Mas Ahros lagi ketemu. Ayat yang berapa, Mas? 7 ya? 7 bunyinya. Hum khairul bariyah. Hum khairun. Nah, ini bacaan apa, Mas? Idhar syafawi, sama seperti
Nomor 1. Ayat yang pertama. Ayat yang ke-8. Ada lagi apa? Jaza'uhum inda rabbihim. Inda rabbihim apa? Jaza'uhum inda rabbihim. Jazauhum hum indahum inda. Inda Bagus. Ini bacaan apa? Sahawi gitu. Idhar syafawi. Bagus. Yang terakhir. Yang ke-8 ya, yang terakhir ya. Khalidina fiha. Mana? Khalidina fiha. Bawahnya ini radhiyallahu anhum waradu anhum waradu. Ini juga bacaan apa Mas? Mas Faruk, bacaan apa Mas? Idhar syafawi. Jadi di dalam surat Al-Bayyinah itu hanya 3 bacaan, tapi ketiga itu bacaan adalah idhar syafawi, tidak ada idgham mim. Ada yang bisa memberikan contoh di surat yang lain? Silakan cari di surat apapun, boleh di buku kalau ada. Itu akan ada bacaan Al-Quran itu di buku Al-Farabi, coba dicari. Radhiyallahu anhum wa radu an. Bagus. Bacaan apa Mas? Idhar syafawi. Bagus. Bisa nggih? Pun bisa nggih? Saya anggap sudah bisa nggih? Bisa mencari di surat yang lain. Nanti awas cara membacanya nggih. Ingat-ingat cara membacanya biar bacaan kita baik dan mendapatkan pahala. Untuk pelajaran pada pagi hari ini cukup, anak-anak. Nanti jangan lupa nggih, tetap belajar, diingat-ingat itu, nanti jangan sampai lupa ya. Yang sudah diajarkan Pak Guru nanti di rumah dilihat lagi dan dihafalkan, terus dipraktekkan di rumah, dipraktekkan ketika membaca Al-Qur'an. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Lain waktu nanti anak-anak kalau misalkan nanti di rumah ada yang kesulitan, ada yang bingung, bisa ditanyakan nggih. Pelajaran berikutnya boleh ditanyakan, jangan malu-malu nggih, ditanyakan. Sekian, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat di dunia, kita mendapatkan bacaan yang baik, di akhirat mendapatkan pahala. Pak Wahid, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahid, monitor. Pak Wahid minta tolong nanti saya mau wawancara dengan Pak Wahid yang ngajar tadi, terus kemudian